manakib daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan beliau. Amin. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini kenapa memilih Kanjeng Nabi sebagai suaminya? Padahal Kanjeng Nabi orangnya sederhana, bukan kaya raya sekali, biasa-biasa aja. Ternyata kalau kita lihat kenapa Sayyidah Khadijah memilih Kanjeng Nabi sebagai suaminya, yang pertama karena Kanjeng Nabi memiliki sifat yang mulia, di antara sifat tersebut adalah Al-Amin. Buktinya apa? Setiap Kanjeng Nabi diperintahkan untuk membawa dagangnya Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi seandainya lakunya 500 juta, maka 500 juta itu diserahkan kepada Sayyidah Khadijah. Saking amanahnya. Ini budi luhur yang membuat Sayyidah Khadijah jatuh hati. Yang kedua, karena Sayyidah Khadijah melihat nuran nubuwah, cahaya kenabian kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menikah dengan Kanjeng Nabi. Setiap perjuangan dimanapun tersebut, maka yang mendukung Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Bukan hanya dengan omongan, apa pengakuan pengakuan Sayyidah Khadijah ketika sudah menikah Kanjeng Nabi. Menurut saya jarang wanita kayak gini sekarang. Apa? Ya Muhammad, mali maluk, baiti baituk, wa ana jariyatuk. Masya Allah. Mali maluk, hartaku semua, kekayaanku. Disebutkan dalam sejarah, kekayaan Sayyidah Khadijah adalah kekayaan separuh penduduk kota Mekah. Jadi kekayaan yang paling kaya Sayyidah Khadijah. Tapi apa kata beliau? Mali maluk, hartaku adalah milik Muhammad. Ini bukan hanya dengan ucapan Sayyidah Khadijah. Semua harta Khadijah digunakan untuk perjuangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiti baituk, rumahku adalah rumahmu. Yang paling terakhir yang ini, yang paling sulit untuk dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya. Wa ana jariyatuk, saya adalah budak perempuanmu. Ini sulit dilakukan. Sekarang suami-suami takut istri. Banyak. Iya. Sudah penelitian banyak. Orang tua jika memiliki anak laki-laki jarang mau tinggal sama anak laki-lakinya yang sudah menikah. Kenapa? Karena takut sama istrinya. Banyak kayak gitu. Jangan kalian Santi Romo yang perempuan-perempuan ini, yang solehah-solehah semuanya ini. Jangan. Kalian nih sebelum menikah, maka bakti kalian nomor 3 orang tua. Allah, Rasulullah nomor 3 adalah orang tua. Tapi kalau kalian sudah menikah, bakti kalian nomor 3 pindah kepada suami kalian. Orang tua nanti nomor 15. Tapi kalau yang namanya laki-laki tetap sebelum menikah atau sudah menikah, baktinya tetap nomor 3. Setelah Allah dan Rasulnya, nomor 3 adalah tetap orang tuanya. Gitu. Itu jangan diubah-ubah. Kalau sekarang di televisi diubah-ubah. Salah. Nah, ketika sudah beliau begitu, Sayyidah Khadijah benar-benar membantu dakwahnya Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah bahkan hartanya semuanya diinfakkan, digunakan di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Kanjeng Nabi. Ini Sayyidah Khadijah. Bahkan sudah waktu itu cerita ini sebenarnya untuk kita mengambil cerita agar kita menjadi orang yang solehah, anak kita agar dididik dengan solehah juga. Apa? Ketika uangnya Sayyidah Khadijah sudah habis, sudah tidak ada lagi, semua uangnya digunakan oleh baginda Nabi untuk perjuangan agama Islam. Suatu ketika Kanjeng Nabi tidur-tiduran di paha istrinya. Ini sunnah. Suami tidur di paha istri itu sunnah. Dilus-lus rambutnya begitu sama Sayyidah Khadijah. Ketika dilus-lus sama Sayyidah Khadijah meneteskan air matanya. Air matanya menetes.
Tentu kanjeng Nabi yang dalam keadaan tidur bangun. Ma baluki ya Khadijah. Apa yang menimpamu wahai Khadijah? Apakah kamu tidak bahagia menikah dengan saya? Katanya, apakah kamu menangis karena harta-harta kamu sudah habis semuanya wahai Khadijah? Kata Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Yang aku tangisin adalah saat ini aku tidak bisa membantu dakwahmu lagi dengan hartaku, karena hartaku sekarang sudah habis. Tapi ketahuilah wahai Rasulullah, jika nanti kalau sudah aku wafat dan sampean tidak menemukan harta, uang untuk membantu dakwah panjenengan, membantu menyebarkan agama Islam, maka galilah kuburan saya, ambil tulang belulang saya, lalu sambung satu persatu, lalu jual di pasar, digunakan uangnya untuk dakwah kepentingan umat Islam. Masya Allah. Sayyidah Khadijah. Ada wanita kayak gini sekarang ya? Ada. Banyak, tapi sembunyi. Banyak sekali. Apalagi di Madinah Tarim banyak. Di kota-kota tertentu banyak. Yang sering Ustaz Hafid singgung seperti Hubabah Ruqayyah, Pasuruan, Jawa Timur. Hubabah Ruqayyah ini keturunan kanjeng Nabi juga, binti Hasan Baharun. Namanya Ruqayyah. Pokoknya nama-nama yang bagus-bagus sesuai dengan nama orang-orang soleh itu biasanya bagus. Kalau ada orang namanya Ahmad, Muhammad biasanya baik, memiliki keistimewaan sendiri. Kok ada perempuan namanya Khadijah, ada namanya Aminah, ada namanya Aisyah, ada namanya Fatimah, ada namanya Ruqayyah, ada namanya Ummu Kulsum, ada namanya Hafsah, pasti memiliki maziyah yang tidak dimiliki orang lain. Hatta walau kita nganggapnya orang bodoh, pasti memiliki maziyah dia. Apa Hubabah Ruqayyah ini? Setiap seminggu sekali pasti bertemu dengan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan, kayak kita ini perempuan, kalau kalian sini perempuan banyak kayak gitu. Bahkan lanjut profil Sayyidah Khadijah sedikit lagi. Sayyidah Khadijah itu adalah wanita, satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Gak ada wanita yang mendapat salam langsung dari Allah itu. Gak ada. Kecuali Sayyidah Khadijatul Kubra. Waktu itu ketika baginda Nabi ibadah ta'abbud kepada Allah di Gua Hira, Sayyidah Khadijah ini yang mengantarkan makanannya setiap hari. Jadi dikirim gitu loh, kayak kalian mondok dikirim sama orang tuanya. Lah yang ngirim kanjeng Nabi waktu mondok di Gua Hira, ta'abbud di Gua Hira, yang ngirimin siapa? Sayyidah Khadijah. Dikirim tiap minggu, setengah minggu sekali, 3 hari sekali dikirimin. Waktu itu Gua Hira, mudah-mudahan semuanya bisa haji dan umroh semuanya. Sehingga bisa tahu yang namanya Gua Hira. Dulu Gua Hira itu jalannya gak enak. Walau sekarang ya gak enak, tapi bebatuannya dihaluskan sama pemerintah. Dulu belum ada pegangan kayak tangga itu gak ada. Batuannya batuan besar. Bagaimana Sayyidah Khadijah menaik ke Gua Hira dalam keadaan hamil. Waktu itu dalam keadaan hamil putrinya yang bernama Fatimah Zahra. Coba bayangkan, dalam keadaan hamil 8 bulan, 9 bulan naik ke atas Gua Hira. Bayangkan, batuannya gede-gede. Singkat cerita, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, inna Khadijata sata'ti." Muhammad, Khadijah bentar lagi datang. Kata malaikat Jibril, "Apa? Saya membawa salam dari Allah." "Akri minallahi salam wa minnis salam." Kata malaikat Jibril, "Salam sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah mengirimkan salam kepadanya dan saya Jibril juga mengirimkan salam kepadanya." Indah. Kalau sudah presiden, misalkan ada presiden ngirim salam buat kamu, hah? Presiden? Iya tau, gak kenal kok sama saya kok.
Iya kamu udah presiden. Mana? Ini. Wah seneng ya gitu. Apalagi presidennya Allah. Yang menciptakan kita. Langsung dapat salam dari Allah. Dan malaikat Jibril. Loba. Ketika Sayyidah Khadijah sampai ke Gua Hira. Menyampaikan. Baginda Nabi menyampaikan tersebut. Ya Khadijah. Allahus salam yukri'ukas salam. Wa minas salam assalam. Wa minal Jibril assalam juga. Khadijah, kamu dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril juga menyampaikan salam. Sebelum Sayyidah Khadijah menjawab salam dari Allah dan malaikat Jibril, coba lihat perbuatan wanita yang solehah, yang cerdas ini. Apa? Beliau membuka rambutnya, auratnya dibuka. Seret, malaikat Jibril hilang. Ditutup lagi, ada lagi malaikat Jibril. Dibuka lagi, ada lagi. Kata baginda Nabi, apa? Aisyah kenapa? Khadijah kenapa kok dibuka, tutup, buka, tutup? Iya. Saya ingin menguji apakah yang mengirimkan salam langsung adalah Allah atau malaikat Jibril. Kalau benar-benar yang membawa salam tersebut adalah malaikat Jibril, maka ketika saya buka aurat saya, maka dia akan hilang. Tapi kalau dia setan, maka dia akan tetap di sana. Masya Allah, cerdas Sayyidah Khadijah. Cerdas, solihah, pinter, macam-macam. Makanya ketika Sayyidah Khadijah wafat ini disebut dengan Amul Huzn itu karena pamannya Nabi dan Sayyidah Khadijah wafat. Benar-benar kehilangan karena yang membantu dakwahnya Nabi selain dakwah material, uang, harta dan lainnya, Sayyidah Khadijah juga membantu untuk keteguhan baginda Nabi. Begitu. Sayyidah Khadijah. Apa lalu dijawab salamnya malaikat Jibril, jawab salamnya Allah? Apa? Dalam Al-Qur'an dalam tahiyat akhir gimana? Allahumma antas salam wa min wa ilaika ya'udus. Allahu assalam wa ilaihi, Allahumma antas salam wa ilaika, Allahus salam wa minka salam wa ilaihi ya'udus salam wa ilaihi salam. Maksudnya kepada malaikat Jibril. Luar biasa sekali. Gak mau Sayyidah Khadijah itu menyusahkan Kanjeng Nabi, itu gak mau nak. Sayyidah Khadijah. Bahkan nak, mohon maaf. Saat waktu itu menyusui Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang keluar dari, mohon maaf, dari neneknya itu, dari susunya, yang keluar itu bukan air susu. Apa? Yang keluar adalah nanah bercampur susu, bercampur darah. Kenapa? Belum makan berhari-hari. Tapi Sayyidah Khadijah gak ngeluh sama sekali. Sayyidah Khadijah luar biasa. Bahkan hatta beliau mau wafat, gak mau menyusahkan Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah. Gimana? Ketika sudah Sayyidah Khadijah menjelang mau wafat, Sayyidah Khadijah ini gerak. Gak bisa duduk, gak bisa berdiri, demam tinggi Sayyidah Khadijah. Tapi ketika pintu berbunyi, tok tok tok, apa kata Sayyidah Khadijah? Fatimah, kayaknya yang menotok pintu itu adalah ayahmu. Coba sebelum pintunya dibuka, bangunkan saya, lalu berikan lutut kamu di belakang bahu saya agar kelihatan saya sehat, agar kelihatan saya sudah sembuh. Masya Allah. Begitu baginda Nabi masuk rumah, dibukakan pintu, langsung menyapa Sayyidah Khadijah. Istri saya sudah sembuh tak? Senyum Sayyidah Khadijah. Senyum. Nggih, sudah sembuh. Oke, ya udah kalau gitu saya mau melanjutkan dakwah saya. Kanjeng Nabi keluar dari rumah sebentar, Sayyidah Khadijah lalu wafat. Masya Allah. Saat terakhir pun gak mau menyusahkan Rasulullah radhiyallahu ta'ala wa ardaha. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dapat keberkahan Sayyidah Khadijah semuanya.
diberikan, mudah-mudahan kalian dapat keberkahan Sayyidah Khadijah, dapat kemanfaatan Sayyidah Khadijah, dapat cahaya Sayyidah Khadijah, dijadikan anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh soleh, amin Allahumma. Al-Fatihah.